Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Tiba waktunya bagi kita sekali lagi boleh masuk dalam seri pembinaan yang berjudul Pertobatan dan Pengudusan pada hari ini. Ya, tentu kita akan mendasari semua ini dalam firman Tuhan dalam pembelajaran pagi hari ini. Tapi sebelum itu mari kita persiapkan hati, kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Bersyukur untuk sepanjang malam waktu istirahat yang Tuhan berikan. Dan bersyukur untuk pagi hari ini sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami dibekali dengan firman Tuhan. Bersyukur untuk gereja yang sudah menyediakan semua ini bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendasari pembelajaran kita dari seri pembinaan ini dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang pertobatan. Jadi pagi hari ini kita belajar santai lah ya. Jadi walaupun materinya seperti materi kuliah ya, materi katekisasi, tapi ya saya akan berusaha menyederhanakannya agar semua kita akan mengerti. Jadi kalau kita berkata tentang pertobatan, kita semua tahu lah ya apa itu makna dari bertobat. Kita kembali kepada Tuhan, berhenti untuk berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya kisah pertobatan sendiri juga berkali-kali disajikan di dalam Alkitab. Kalau kita lihat ada kisah Daud yang bertobat karena dia berzina, ada juga kisah lain seperti kisah bangsa Niniwe yang memohon ampun kepada Tuhan. Ketika mendengar khotbah Yunus, mereka bertobat di hadapan Tuhan. Dan juga kisah Matius, orang Lewi yang menjadi pemungut cukai, yang meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus waktu itu, bahkan menuliskan Injil juga. Seperti juga Saulus ya, yang sebelum dia menjadi Paulus, ada kisah pertobatannya, dan lain-lainnya. Kisah-kisah lainnya yang terkenal, yang sering dikhotbahkan juga di dalam gereja. Nah, dari semua kisah pertobatan ini, apa yang sedang tokoh-tokoh ini alami sebenarnya? Memang betul secara cerita, kisah pertobatan mereka berbeda. Lokasi mereka bertobat juga berbeda. Mereka bertobat dari dosa apapun juga berbeda. Yang satu dari berzina, yang satu dari membunuh, ya. Seperti Daud yang berdosa karena berzina. Niniwe berdosa karena dia banyak bunuh orang, menyembah berhala, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada di antara semua perbedaan ini, ada satu kesamaan Bapak Ibu yang dialami oleh orang-orang yang bertobat, yaitu apa? Mereka sama-sama menyesali dan berhenti melakukan dosa di hadapan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Paham ya? Jadi ketika Daud, seperti yang saya katakan tadi, menyesali keberdosaannya di hadapan Tuhan. Kita bisa baca di dalam Mazmur 51, bagaimana Daud menuliskan mazmurnya, pengakuan dosanya di hadapan Tuhan. Dia menyesali dosanya. Dan di akhirnya kita tahu bahwa Daud kembali kepada Tuhan. Dan dia tidak berbuat dosa yang sama lagi, yaitu berzina dengan wanita-wanita lainnya. Seperti dia berzina dengan Batsyeba, enggak lagi. Dia bertobat, berhenti. Demikian juga dengan Niniwe. Mereka ketika bertobat tidak lagi menyembah berhala mereka. Mendengar khotbahnya Yunus, mereka bertobat.
Mereka berpuasa di hadapan Tuhan dengan sebagai wujud nyata pertobatan mereka. Demikian juga Matius, Saulus, dan lain sebagainya. Ada yang berubah dari hidup mereka ketika mereka bertobat. Ya, hati yang menyesal, hati yang berkomitmen untuk berhenti melakukan dosa dan kembali kepada Tuhan. Dan kalau saya sederhanakan, semua sikap ini termasuk dalam perdamaian dengan Allah. Manusia ketika bertobat sama saja dengan berdamai dengan Allah. Ketika kita berdosa, kita menjadi musuh Allah. Kita melawan Allah. Kita melakukan apa yang bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tentu kita menjadi musuh artinya. Tapi ketika kita bertobat, kita berdamai. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi konconya Tuhan. Kalau orang Jawa bilang, kita jadi temannya Tuhan lagi. Berdamai, ya. Nah, sebelum Kristus lahir, pendamaian dengan Allah dilakukan manusia dengan mempersembahkan anak domba yang tak bercacat. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman Perjanjian Lama. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan cara itu agar mereka bisa menghapus dosa mereka. Karena memang dosa itu kan mengakibatkan kematian. Harus ada darah yang tercurah. Bukan karena Tuhan kejam, tetapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa dosa itu bukan main-main. Kalau dosa, akibatnya adalah kematian. Sejak dari semula, ketika Hawa jatuh dalam dosa, memakan buah yang terlarang, buah yang tidak boleh Tuhan makan waktu itu, untuk dia makan gak boleh, jangan dimakan, nanti kamu mati, kata Tuhan. Bukan karena kematian yang dimaksud Tuhan itu suatu kekejaman, bukan, tetapi memang akibat dari dosa, manusia akan mati. Oleh karena itu, di dalam anugerah Tuhan, kemurahan hati Tuhan, Tuhan menyediakan cara pendamaian bagi manusia. Yaitu apa? Pada zaman Perjanjian Lama, anak domba yang tidak bercacat, yang harus menanggung dosa manusia. Jadi orang dulu Perjanjian Lama, mereka harus beli domba, satu domba yang tidak bercacat, dibawa ke bait Allah, menghadap kepada imam. Domba itu akan disembelih. Domba itu jadi melambangkan dosanya orang itu akan ditimpakan kepada domba itu. Nah, ketika domba itu disembelih, ada pengampunan, karena ada percikan darah, karena ada kematian yang dialami oleh dosa, yaitu domba itu. Jadi dosa orang itu dipindahkan ke domba itu. Itu di Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saat ini, bukan dari sisi manusia lagi yang menyediakan pendamaian itu, yang harus membeli satu domba untuk pengampunan dosa manusia. Tetapi kali ini Tuhan yang menyediakan perdamaian itu kepada manusia. Itu kita tahu sebagai orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi anak domba yang tidak bercacat itu. Itulah mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Seperti yang Rasul Yohanes pernah katakan. Yang barusan kita baca, Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Itulah mengapa Tuhan Yesus disebut sekali lagi sebagai anak domba Allah. Karena Tuhan Yesus menjadi korban bagi dosa kita, sebagai korban untuk pendamaian antara kita dengan Allah. Dan juga sederhananya kita bisa katakan hal ini adalah sebenarnya Allah sendiri yang menjadi pendamaian atas dosa umat manusia. Allah sendiri yang berkorban untuk berdamai dengan manusia, agar manusia bisa berdamai dengan Allah. Allah yang menyediakan jalan dari dirinya sendiri. Darah harus tercurah, harus ada kematian karena dosa, maka darah Yesus yang tercurah, dan tubuh Yesus yang harus menderita atas kematian karena dosa kita. Oleh sebab itu, saat ini kita sebagai orang berdosa yang bertobat, ingin berdamai dengan Allah.
mengambil jalan perdamaian ini. Itulah kenapa orang-orang yang bertobat mengambil jalan percaya kepada Kristus. Yesus dipercayai olehnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena ya memang itu jalan pendamaian yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan seperti yang Petrus pernah katakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Petrus berkata, kalau kamu mau bertobat, kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Dan Paulus di dalam kitab Roma menjelaskan tentang pembaptisan ini lebih detail. Kenapa kalau kita bertobat harus dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa? Kenapa? Karena kita semua yang telah dibaptis dalam nama Kristus, kata Paulus, telah dibaptis dalam kematiannya. Paulus berkata demikian, kalau kita dibaptis, itulah lambang ketika kita itu turut mengambil bagian di dalam kematian Kristus. Ketika Kristus mati bagi dosa kita, kita dibaptis dengan iman karena percaya Yesus mati untuk dosa kita. Kita turut mengambil bagian di dalam kematiannya. Oleh karena itu ada pengampunan dosa buat kita. Dan dalam baptisan itu kita diperdamaikan dengan Allah sebab kematian Kristus di atas kayu salib kita terima bahwa Yesus mati untuk kita. Ya, ini apakah ketika kita sudah menjadi orang percaya, sudah dibaptis, sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah dosa kita sudah disucikan, artinya kita kebal terhadap dosa? Tidak. Kita masih bisa berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu bukan berarti kita harus dibaptis ulang untuk disucikan lagi, untuk didamaikan lagi dengan Allah. Kalau kita berdosa, baptis lagi, dosa, baptis lagi. Waduh, itu artinya mungkin kita hobi main air ya, bukan hobi dibaptis. Apalagi kalau baptis selam, mungkin kita hobi berenang itu, bukan hobi dibaptis ya. Jadi kita nggak perlu, baptisan itu cuma sekali aja seumur hidup sebenarnya. Sama seperti pertobatan kita menerima Kristus, kita nggak perlu menerima Kristus berkali-kali. Tetapi cukup satu kali, seperti kematian Kristus bagi kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tidak perlu ada pembaptisan ulang, tidak perlu harus ada kematian Kristus yang kedua lagi untuk kita, karena dosa kita ada dan ada lagi. Enggak. Tetapi disinilah peran Roh Kudus kita butuhkan di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti yang Petrus katakan tadi. Sebenarnya ada lanjutannya dari yang Petrus katakan ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Dan Petrus melanjutkan, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ketika kita dibaptis menerima Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah, kita menerima karunia Roh Kudus dari Tuhan. Nah ini yang mau saya jelaskan. Jadi kita memang setelah dibaptis maupun yang sudah percaya kepada Tuhan masih bisa lemah, ada kelemahan untuk berbuat dosa. Nah disinilah antara kita dengan Roh Kudus perlu untuk bekerja sama. Atau proses ini kita sebut sebagai pengudusan. Ya, kita masuk ke bagian kedua. Kalau tadi pertobatan, kita sudah tahu bahwa jalan pendamaian dari Allah melalui Yesus Kristus, kita dibaptis, ya, dan kita menerima Roh Kudus. Nah, ini bagian kedua dalam proses pengudusan. Masih di dalam kelemahan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan ingin menyempurnakan kita melalui Roh Kudus. Jadi jikalau sebelum mengenal Tuhan, kita menikmati dosa kita, ketika kita ingin mencelakakan orang lain, ataupun berbuat jahat, berpikiran jahat, kita enteng aja rasanya. Kita nggak merasa itu dosa, kita nggak merasa bersalah, kita merasa tidak ada yang menghalangi. Tetapi ketika Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, kita merasa ada satu kegelisahan di dalam hati kita ketika kita jangankan melakukan dosa, memikirkan dosa saja, kita sudah gelisah.
Beberapa orang pasti notice waktu dengar ini. Karena setiap orang percaya setidaknya pernah merasakan itu. Aduh, kok gelisah rasanya ketika kita mau melakukan satu kejahatan. Saya yakin itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, inilah yang kita sebut tadi sebagai proses pengudusan ketika kita sebagai orang percaya harus jatuh bangun di dalam dosa. Kalau dulu jatuh terus sebelum bertobat. Setelah bertobat kita jatuh dan Tuhan bantu kita bangun lagi. Ternyata kita jatuh lagi. Nanti Tuhan bantu lagi kita bangun. Dan itulah proses pengudusan itu seumur hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nunggu, aduh kapan ya kita ini bisa sempurna. Kita ini sudah capek jatuh dalam dosa. Kita ini lelah dengan semua ini. Kok aku jatuh lagi? Saya paham Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata memang proses itu adalah proses seumur hidup. Bukan sesuatu yang instan. Untuk apa sebenarnya? Di dalam proses inilah kita bisa belajar melihat apa itu kekudusan. Kekudusan adalah kita melalui proses ini melihat itu adalah satu hal yang tidak bisa kita gapai kalau tidak melalui Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, kita nggak bisa gapai apa itu kekudusan. Nah, lihat saja, di antara kita sampai saat ini, belum ada yang benar-benar suci, maksudnya yang kebal terhadap dosa. Yang omongannya itu bersih, tidak menyakitkan hati orang. Terkadang kita pun tidak sengaja pun bisa menyakiti hati orang. Dan itu dosa. Dan dari proses ini juga kita bisa tahu apa itu anugerah Tuhan. Kita orang sebobrok kita mau diselamatkan oleh Tuhan, kita bisa paham benar-benar anugerah kita ini bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dan juga terakhir ya kita bisa tahu sebesar apa kasih Tuhan kepada kita. Kita jatuh, Tuhan nggak buang. Tuhan bangunkan kita, tuntun lagi, jalan lagi, jatuh lagi, dibangunin lagi sama Tuhan, digendong lagi. Dituntun lagi, ayo jalan lagi, jatuh lagi. Seperti anak kecil yang baru belajar. Tuhan gak pernah capeknya sampai akhir nanti. Sampai kita mati, sampai kita meninggal. Sampai Tuhan Yesus datang. Kita akan terus seperti itu. Kalau Paulus menggambarkan proses ini adalah sebagai satu perjalanan. Perjalanan kita menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi sebenarnya ini perjalanan menuju karakter Kristus itu. Ya seringkali kita sudah dengar ya, menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Ya itu prosesnya. Nggak mudah prosesnya. Dan kalau disederhanakan juga dari sisi lainnya kita lihat, proses pengudusan ini juga sebenarnya adalah proses kita menanti, menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai kita sebagai orang percaya, hidup kita masih amburadul. Kita mengaku dengan mulut bibir kita bahwa kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, tetapi perilaku kita tidak. Dan sampai hari ketika Tuhan datang, ternyata hidup kita masih bobrok. Tuhan mendapati kita tetap menjadi anak yang tidak taat dengan firman-Nya. Nggak ada sama sekali usaha untuk mencoba untuk taat. Jadi ketika kita mencoba untuk bangun dari dosa bersama dengan Tuhan, sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan mendapati bahwa kita setia. Seperti yang Paulus pernah tuliskan, agar kita tidak didapati bercacat atau berdosa pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Jadi penjelasan hari ini memang doktrinal, seputar doktrin, seputar pengertian ini dan itu, dari firman Tuhan yang dijelaskan secara teologi. Tetapi sebenarnya, ya memang teori ini benar dan semua kita mengalaminya. Tetapi terlebih dari itu, terlebih daripada kita cuma mengerti secara akademik, secara pikiran kita saja. Saya berharap kita mengalaminya. Jadi pertobatan kita alami secara pribadi.
kita menerima Kristus, kita mengalami secara pribadi apa itu pertobatan rasanya, apa itu rasanya diselamatkan. Dan demikian juga dengan pengudusan tadi, kita alami secara pribadi. Ketika kita jatuh, kita bangun, kita rasakan secara pribadi ada kasih Tuhan yang mau menggendong kita lagi, yang mau terus menuntun hidup kita. Dan sampai suatu hari nanti, sampai akhirnya nanti, kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dan itulah waktu yang kita tunggu-tunggu. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Jauh sebelum kami bertobat, Tuhan sudah mati buat kami. Ketika kami menerima Tuhan, kami tetap masih bisa gagal. Tuhan pun tidak menyerah dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan hati Tuhan dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan tetap bersama dengan kami walaupun hidup kami tidak sempurna. Tuhan, tolonglah setiap kami, orang-orang yang lemah terhadap dosa. Biarlah mulut bibir kami, pikiran kami, kelakuan kami Tuhan, itu tidak selalu semata-mata menyakiti hati Tuhan. Tetapi semakin hari, kami semakin belajar apa itu kekudusan yang Tuhan mau. Dan firman Tuhan yang kami dengar, Tuhan, dalam setiap minggu, setiap harinya di dalam renungan pagi, Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan hikmat untuk bisa terus berjalan dalam firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami, orang-orang lemah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.